Masuk daftar hitam Facebook, FPI, Rizik, Munarman, dan Novel, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Organisasi masyarakat seperti XFPI sebetulnya sudah lama masuk daftar hitam di Facebook, kemudian menyusul secara personal ada Rizik, Munarman, dan belakangan ada nama Novel Bamukmin yang konon sekjen PA 212. Bahkan berdasarkan info dari The Intercept, ada 400 organisasi di dunia yang masuk daftar hitam Facebook. Mereka dianggap memposting atau membuat konten-konten ujaran kebencian. Ujaran kebencian sendiri bermacam-macam, tidak hanya berakar dari masalah pengacauan saja. Ada soal agama, rasisme, suku, dan antar golongan. Faktanya banyak pula organisasi dari daratan Eropa dan dunia Barat yang juga masuk daftar hitam dan tak bisa lagi nama mereka nongol di laman Facebook. Jadi melihatnya secara komprehensif, tidak sepotong-potong. Tapi seperti yang kita lihat dan baca, karakter orang-orang XFPI dan turunannya seperti PA212 dan sejenisnya itu dengan sangat mudah membuat kesimpulan dan menuduh pemerintah yang berbuat demikian. Meskipun sebetulnya sebagian besar rakyat Indonesia juga pasti setuju, ormas di atas tak lagi menjadi trigger di laman Facebook dan juga gaduh saban harinya melalui simpatisannya yang rata-rata menggunakan akun fake. Memang tidak dapat dipungkiri, bisa saja penguasa disebut negara, Memang tidak dapat dipungkiri, bisa saja penguasa di sebuah negara menggunakan atau melakukan intervensi terhadap Facebook dengan menimbang dengan berbagai hal terkait dengan keutuhan bangsa dan negara mereka. Tapi perlu diketahui bahwa sejauh sebelumnya pihak Facebook juga sudah membuat aturan tersendiri sebagai bagian dari Facebook turut menjaga perdamaian dunia. Kasus di Indonesia terkhusus organisasi semacam XFPI dan turunannya tersebut juga nama-nama seperti Rizik, Munarman, dan Novel Bamukmin dipandang Facebook dapat memecah belah umat. Toh sekarang FPI menjadi XFPI dan menjadi organisasi terlarang di Republik Indonesia setara dengan PKI dan lain sebagainya. Mau ganti nama atau wajah hingga 1000 kali sekalipun, nampaknya image akan terus melekat, sebab orangnya juga tidak berubah. Dan baru-baru ini, nama Novel Bamukmin menjadi buah bibir lantaran namanya juga masuk daftar hitam Facebook. Seperti yang dapat kita duga, ia pun membuat kesimpulan tanpa bukti ada campur tangan penguasa. Seharusnya kelompok-kelompok semacam di atas itu senang jika sudah tak dapat mengakses Facebook. Toh seperti yang mereka sering tuduhkan jika Facebook itu bikinan kafir, bukan? Jadi sudah sesuai dengan harapan. Lalu mengapa marah bahkan murka? Menurut Novel Bamukmin, mengatakan yang seharusnya layak masuk daftar hitam ialah aliran sesat komunisme, penista agama, sipilis, serta kemaksiatan dan kemungkaran. Harusnya yang dilarang semua yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi Facebook untuk menjaga eksistensinya harus menjilat kekuasaan, katanya. Saya jujur tertawa membaca pernyataan tersebut. Bagaimana sipilis dipandang bisa masuk daftar hitam Facebook? Nampaknya ia sangat familiar sekali dengan nama penyakit sipilis atau raja singa tersebut. Novel Bamukmin sepertinya tidak mau menerima fakta, apalagi saat orang menulis namanya langsung di take down Facebooknya. Soalnya Facebook itu jijik sekali melihat nama Novel Bamukmin sampai di take down. Pentolan 212 ini mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi, padahal pihaknya selalu terdepan dalam aksi kemanusiaan. Ia mengatakan, Facebook sudah salah sikap atau terlalu lebay, kata Novel. Katanya terdepan dalam aksi kemanusiaan. Jika terdepan dalam aksi kemanusiaan, tentunya tidak ada demo berjilid-jilid dan mencaci maki orang di atas mobil komando seperti orang kesurupan. Maka tidak heran jika orang kemudian mempersepsikan aksi kemanusiaan kelompok mereka dulu hanya bungkus dan itu pun selayang pandang, agar disebarkan simpatisannya secara masif dan menutup aksi yang paling utama. Sudahlah, toh FPI sudah menjadi organisasi terlarang, dan bargaining power yang coba dibangun juga sekarang tak segarang masa puncaknya dulu. Mayoritas rakyat di Indonesia kiranya juga jauh lebih tenang dan damai. Buat apa ada organisasi semacam XFPI dan afiliasinya jika membuat masyarakat resah dan timeline gaduh, saling serang dan mencaci maki tak ada habisnya di sosial media. Dan kita berharap pemimpin Indonesia selanjutnya pengganti Jokowi tetap harus terus konsisten memberangus kelompok-kelompok yang beraliran fundamentalis agar kehidupan rakyat Indonesia minimal jauh lebih tentram, tak ada gesekan-gesekan di jalanan. Bagaimana menurut Anda? Demikian.
Banyak gaya. Novel Bamukmin sebut kalau Densus tidak becus, serahkan OPM pada mereka, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Gara-gara cuitan Fadlizon yang mendesak Densus 88 dibubarkan, polemik meluas dan jadi bahan perdebatan. Ini belum menghitung berapa banyak kelompok garis keras yang menganggap serius ucapan dari Fadlizon ini. Dia dianggap memberikan angin segar kepada mereka. Nah, cuitan Fadlizon ini menjadi topik debat dalam acara Catatan Demokrasi TV One dengan tema Densus 88 dituding Islamofobia. Adu argumen sempat terjadi antara Novel Bamukmin dengan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Sebentar dulu, sebelum saya lanjutkan saya mau tanya TV One, kenapa bisa undang narasumber seperti Novel Bamukmin? Apakah negara ini tidak ada orang yang lebih baik lagi selain Novel Bamukmin? Atau TV One sedang ingin menyuguhkan lawakan politik kepada para pemirsa? Siapapun tahu, Novel Bamukmin ini orang yang tidak berlogika dalam berbicara. Kebanyakan ngawur. Mendengar orang ini bicara rasanya lama-lama bisa bodoh. Tapi TV One sih tidak heran, kata orang selalu tampil beda sendiri. Novel menyebut polemik Densus 88 luar biasa sejak dibentuk karena dianggapnya menimbulkan ketidakadilan. Dia menyebut angka 88 dalam nama Densus itu juga karena merujuk jumlah korban dalam tragedi di Bali. Islah menanggapi Novel mengenai nama Densus. Dia menjelaskan angka 88 dalam Densus itu bukan arti dari jumlah tragedi korban kejadian di Bali, tapi berasal dari kata Anti-Terrorism Act atau yang dilafalkan dalam bahasa Inggris berbunyi 88 atau terdengar seperti 88. Nah, boleh juga Densus 88 ini dilanjutkan keberadaannya, asal dengan catatan betul-betul menjalani fungsinya untuk memerangi pengacau tanpa pandang bulu, karena Indonesia saat ini dirongrong oleh pemberontak-pemberontak yang ada di Papua, kata Novel. Menurut Novel, Densus seperti gerak cepat alias gercep jika bersinggungan dengan umat Islam. Dia mengatakan hanya baru diduga sebagai pengacau tapi sudah bisa ditembak di jalan, padahal mestinya mengedepankan asas hukum praduga tidak bersalah. Densus juga dikatakannya sudah digunakan untuk kepentingan politik. Dia mencontohkan Densus digunakan untuk menangkap lawan politik pemerintah seperti Munarman. Inilah bagian penting dari perdebatan ini. Menurut Novel, Densus harus fokus pada ancaman pemberontak yang membahayakan NKRI. Densus 88 harusnya menargetkan KKB sebagai target utama. Ada OPM yang selama ini sudah memakan korban baik TNI, Polri, sipil, itu sudah memakan korban. Itu jelas di depan mata, kata Novel. Bagi Novel, jika tak mau dicap Islamofobia, Densus dengan anggaran dilengkapi persenjataan mestinya ikut perangi teror OPM. Itu teror luar biasa. Jadi kita melihat kalau nggak mampu dengan anggaran besar, kemudian senjata yang ada serahkan saja pada kami. Laskar-laskar banyak, kita akan bisa berantas itu OPM. Kalau nggak becus, Densus ya bubarin, kata Novel. Serahkan senjata kepada kelompok Novel, kacaulah dunia persilatan. Kelompok ini saat demo aja suka ngerusuh dan main lempar-lempar dengan aparat pengamanan. Apalagi kalau dikasih senjata, bisa-bisa terjadi perang seperti di film Rambo. Kedua, yakin mereka berani berperang melawan KKB. Yakin gak bakal terkencing di celana. Baliho dirobek aja langsung mewek, apalagi dihadiahi berondongan peluru. Mau ngadu ke Komnas HAM pun tidak bisa lagi. Disamperin TNI pakai kendaraan taktis saja langsung kebakaran jenggot. Apalagi didatangi KKB. Kebakaran apa lagi nih? Tak usah sok ngaku berani. Pergi saja dulu ke Papua dan hidup di hutan selama sebulan. Bisa survive nggak? Kalau bisa, baru bicara perang. Mungkin Novel berpikir KKB bakal gemetaran dengan kelompok pengecut seperti dia ini. Dia mungkin berpikir kelompoknya bisa menang dengan cara mengkafir-kafirkan KKB hingga mampus dan memaksa jenazahnya mandi dan kuburkan diri sendiri. Seolah hanya dengan teriak azab, KKB bakal gentar dan mundur. Dipikirnya KKB itu hanya sekelas preman pasar yang dikeretak sedikit saja langsung minta maaf. Dan satu lagi blunder dari Novel. Kata dia, Indonesia dirongrong pemberontak dari Papua. Nah, dia tahu kenapa memaksa Densus 88. Densus 88 kan anti teror, bukan anti pemberontak. KKB itu urusannya sama TNI. Makanya, kalau orang ini ngomong, bisa membodohi orang lain. Kualitas pikirannya sudah bisa ditakar. Limited. Bagaimana?